Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mementaskan drama mengenai tragedi peristiwa Trisakti. Saya Umi Nur Kasana berperan sebagai Pak Soeharto, dan di samping saya Nurul Amful Fadila sebagai para bibi sekaligus narator. Saya Dewi Karsana Santosa sebagai ajudan. Saya Dwi Wijayanti sebagai perwakilan negeri dan ketua MPR. Saya Dini Menur Alifah menjadi mahasiswa 1. Saya Tidiana Nur Panjaitan menjadi mahasiswa 2. Saya Faridias Astuti sebagai aparat 1 dan pemimpin. Saya Laksamana Dinasti sebagai aparat 2. Saya Felina Indi Tanjani sebagai ketua mahasiswa. Pada Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan terberat, krisis ekonomi yang menerpa Asia Timur. Meningkatnya inflasi dan pengangguran menciptakan penderitaan di mana-mana. Pemerintah yang lamban dan merajalelanya korupsi juga meningkat. April 1998, setelah Soeharto terpilih kembali sebagai presiden, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh tanah air menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut pemilu ulang dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Ini adalah insiden ketika mahasiswa Indonesia meneriakkan aspirasi rakyat dan dipukuli karena dianggap menimbulkan kekacauan. Gerakan mahasiswa di Indonesia 12 Mei 1998 sampai 17 Desember 1998, 10 Mei 1998. Hei, Ada apa? Kenapa kau tergesa seperti itu? aku baru saja melihat televisi di warung depan Soeharto terpilih lagi menjadi presiden. Hah? Benar begitu? Iya. Gila, ini benar-benar situasi rumit kawan. Sudah lelah kita dipimpin oleh pemerintahan korup seperti dia. Aku benar-benar tak habis pikir. Soeharto dipilih lagi oleh para perut besar itu. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus segera berontak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada cara lain lagi. Sejujurnya kita telah lelah dengan semua ini. Pemerintahan yang tak pernah memperhatikan nasib rakyat di berbagai wilayah menjadi bukti. Itu benar. Siapkan poster dan perlengkapan lainnya kecuali senjata tajam. Pada tanggal 12 Mei nanti, kita akan berkumpul di halaman universitas ini untuk melakukan demonstrasi bersama. Apapun yang kita lakukan nanti yang pasti untuk masa depan bangsa di akhir kelak. Kenapa tidak boleh membawa senjata tajam? Karena kita datang untuk berdemo, bukan untuk membunuh. Kita hanya menyampaikan aspirasi kita supaya dapat meruntuhkan rezim kakek tua biadab itu. Oke, nanti aku dan rekan-rekan akan mempersiapkan poster. Baiklah, dan untuk mahasiswa lain, hubungi mahasiswa di seluruh Indonesia, kabarkan bahwa kita akan melakukan demonstrasi bersama. Baik. 11 Mei 1998, saat mentari belum sepenuhnya bangun dari peraduan, seluruh mahasiswa Trisakti sudah berkumpul di halaman kampus. Poster-poster dan suara-suara mahasiswa yang dituangkan dalam tulisan tangan rapuh menjadi saksi bisu kekecewaan mahasiswa kepada para wakil rakyat. Tujuan mereka hanya satu, mereka hanya ingin membangun negara Indonesia menjadi negara demokrasi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sesuai dengan perjanjian kemarin, kita semua berkumpul di halaman gedung universitas ini untuk berdemo menuntut agar Soeharto turun dari kursi pemerintah. Ya, demo yang kita lakukan ini bukan untuk aksi sepele. Hari ini masa depan ada di tangan kita semua. Apapun yang telah kita capai nanti, yang pasti kita hanya berharap akan keselamatan. Apakah kalian semua siap untuk berdemo? Siap! Apakah kalian semua siap untuk masa depan bangsa? Siap! Apakah kalian semua siap mengorbankan nyawa kalian jika terjadi sesuatu? Siap! Bagaimana perlengkapan yang dibutuhkan? Semua bahan perlengkapan sudah siap. Bagus, kita hanya tinggal meminta izin kepada aparat. Ayo. Pak, maaf mengganggu waktunya Bapak. Kedatangan kami kemari hanya untuk meminta izin untuk berdemo di halaman gedung MPR. Apa, bukankah kepala universitas sudah mengatakan bahwa kalian hanya boleh berdemo di depan gedung universitas saja? Iya Pak, kami sudah mendengar penjelasan dari Bapak Kepala Universitas. Tetapi ini menyangkut masalah hak asasi manusia Pak. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami. Kami hanya ingin berdemo di depan gedung MPR supaya para wakil rakyat itu dapat mendengar langsung aspirasi yang kami sampaikan. Sesuai anjuran atasan kami, kalian hanya boleh berdemo di depan halaman universitas saja. Selebihnya itu kalian akan menanggung akibatnya nanti. Apapun yang akan Bapak nyatakan, kami akan membantah jika hal ini memaksa kami untuk melakukan sesuatu. Kita lihat saja besok. 12 Mei 1998, halaman gedung MPR. Niat kami baik untuk menyampaikan aspirasi.
mahasiswa berpindah lebih dari ini, maka kita harus segera melakukan sesuatu. Ya, komandan juga menyatakan hal yang sama. Apa yang kita berjuang kami akan terus kami emban. Kalian tidak boleh berdemo di depan gedung MPR. Siap-siap bergerak, kawan. Mari kita wujudkan reformasi. Apapun yang kita lakukan hari ini, yang pasti untuk masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Jangan takut, yakinlah Tuhan selalu di samping kita. Maju! 13 Mei 1998 di dalam Istana Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan para menteri di sini. Tujuan saya mendatangkan para menteri di sini adalah untuk membantu saya dalam mempertahankan pemerintahan 5 tahun mendatang. Kita semua tahu bahwa para mahasiswa telah berdemo di gedung MPR. Apa yang mereka bilang tentang korupsi itu sama sekali tidak benar. Bahkan banyak mayoritas menyatakan bahwa mereka sejahtera. Nah, untuk itu saya meminta bantuan para menteri untuk membantu saya dalam mempertahankan pemerintahan ini. Karena kalian-kalianlah orang-orang terpercaya yang saya pilih untuk membantu saya. Sudah saya duga, pasti kalian semua akan tetap membantu saya. Maaf Pak, kami tidak dapat mendukung Bapak. Bukan saya membela mahasiswa, tapi ini masalah hati nurani. Saya rela jika dibunuh setelah ini. Apa? Kami juga sudah membuat keputusan Pak. Saya yakin pasti kalian akan membantu saya meyakinkan para mahasiswa bahwa apa yang mereka bilang selama ini itu tidak benar. Saya dan 13 kementerian lain akan mengundurkan diri. Terima kasih. Ajudan, Siap. apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus benar-benar mengundurkan diri? Tidak ada jalan lain, Pak. Namun, jika saya terus menjalankan roda pemerintahan ini, siapa yang akan membantu saya? 14 menteri saya telah mengundurkan diri. Bahkan saya tidak memecat mereka. Ini keputusan yang sangat sulit. Kalau boleh memberi saran, Bapak sebaiknya turuti saja apa kata para mahasiswa. Lagi pula akhir-akhir ini saya lihat Bapak sering lelah. Dengan menuruti kemauan para mahasiswa, mungkin akan mematahkan pandangan mereka tentang Bapak itu semua tidak benar. Lagi pula bukankah ada Bapak Presiden yang siap menggantikan Bapak nantinya? Jadi kau membela para mahasiswa tadi itu? Bukan begitu Pak, maafkan saya. Saya tidak ikhlas jika melepas jabatan saya sebagai presiden. Bahkan saya tidak ikhlas jika jabatan ini jatuh di tangan B.J. Habibie. Mahasiswa itu memang pantas dibunuh. 14 Mei 1998, mahasiswa banyak berjatuhan. Mereka mati syahid dalam membela kebenaran. Pemimpin dari aksi demonstrasi ini menghampiri salah seorang mahasiswa yang masih saja mengumandangkan suara-suara anak bangsa. Suara-suara rakyat dibungkam peluru. Para dosen merasa seakan tembok berisi wajah-wajah TNI dan aksi demonstrasi mahasiswa dijegal dengan tank-tank besi. Ayo maju kawanku, bangkit wujudkan reformasi. Merdeka! Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Di dalam gedung MPR. Untuk memperhatikan ketentuan pasal 8, dengan ini saya menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Dan untuk menghindari kekosongan pemerintahan, peran presiden akan digantikan oleh wakilnya. Indonesia merdeka! 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 Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden RI dengan sebaik-baiknya. Indonesia merdeka! 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 Yang mau tolak Habibie bersorak dan tepuk tangan! Habibie pun tak luput dari tindak KKN. Beliau juga melakukan KKN. Apa kalian ingin bangsa kita dipimpin oleh pemimpin KKN? Sumpah mahasiswa Indonesia, kami mahasiswa Indonesia dengan ini bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia dengan ini bersumpah berbangsa satu, bangsa penuh keadilan. Dan kami mahasiswa Indonesia dengan ini bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Negeri ini dikuasai
menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. ABRI yang katanya dui fungsi, kini tidak ubahnya seperti tentara Nazi, tidak ubahnya seperti fasis Itali. Angkatan bersenjata Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja. 20 Mei 1998. Seminggu kemudian, mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR tanpa perlawanan berarti dari aparat keamanan. Pada hari ini kita berhasil menduduki gedung MPR. Tetapi selain berita menggembirakan tersebut, ada berita tak kalah menyedihkan dari para sahabat kita, yaitu Heri, Hafidin, Elang, dan Hendriawan. Mereka meninggal di rumah sakit Sumber Waras karena tertembak peluru karet. Mari kawan, kita doakan mereka. Berdoa mulai. 28 Oktober 1998. Kakak seluruh saudaraku untuk menghadapi demonstrasi mahasiswa. Siap. Dan siapkan peluru karet yang hampir habis persediaannya. Siap. Dalam pandangan pihak militer, anak-anak kelas menengah Indonesia ini adalah musuh negara yang tidak bisa diatur. Di dalam gedung MPR tengah dilaksanakan sidang istimewa, namun beranggotakan era Soeharto yang semakin membuat mahasiswa geram. Pasti menang, pasti menang, lawan, pasti menang, lawan. Di dalam gedung MPR. Untuk membahas persiapan sidang pemilu tahun 1999, sidang MPR dibuka. Halaman MPR. Sia-sia pengorbanan kami dibunuh, kami ditembaki. Jika pemerintah tidak menaruh seinci pun perhatian pada kami. Kami benci terhadap siapapun yang tidak menghargai pendapat orang lain. Kami dibunuh, kami ditembaki. Pahlawanku. 12 November 1998. Siapkan bus-bus umum untuk mengangkut para mahasiswa ke halaman gedung MPR. Besok hari terakhir sidang paripurna. Baik. 13 November 1998. Sepanjang sidang istimewa, mahasiswa terus turun ke jalan. Pada hari ini, mahasiswa berusaha menembus garis batas 2 km dari gedung MPR dan harus menghadapi pemukulan yang semakin kerap dan brutal. Malam semakin larut, tembakan makin menderas dan korban semakin berjatuhan. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Damai ini didedikasikan untuk seluruh mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia yang telah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan dan demokrasi.